Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya ucapkan selamat buat anak-anakku sekalian yang sudah diterima di SMA Negeri 1 Blitar, SMA favorit, SMA yang paling dicari-cari di kota bahkan di provinsi ini. Pada pagi hari ini kita akan masuk ke dalam rangkaian kegiatan MPLS, di mana sesuai dengan kepanjangan dari MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, di sini akan disampaikan kegiatan-kegiatan di mana kegiatan tersebut bertujuan untuk kalian mengenal sekolah baru kalian, sehingga kalian nantinya tidak akan canggung lagi, tidak akan bingung lagi ketika sudah mulai kegiatan belajar mengajar di SMA 1 tercinta ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pengenalan stakeholder, juga Bapak Ibu staf karyawan, sekaligus lingkungan sekolah secara umum di SMA Negeri 1 Blitar kali ini. Materi ini sangat penting menurut saya, karena di setiap lingkungan baru tentunya kalian menemukan hal-hal yang baru juga. Tidak terkecuali Bapak Ibu guru serta lingkungan yang baru. Karena itulah perlu kiranya saya mengenalkan Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri 1 Blitar ini, yang tentunya nanti kalian akan ketemu secara langsung, meskipun itu secara virtual. Nah, untuk itu kalian harus mengenal satu persatu dari Bapak Ibu guru serta mata pelajaran yang diampu oleh beliau. Sehingga nanti tidak ada istilah, oh saya tidak kenal dengan Bapak guru itu karena saya tidak diajari, tidak ada. Tidak ada istilahnya kalian ketemu dengan Bapak Ibu guru yang tidak diajar atau tidak mengajar kalian tidak mengenalnya. Karena di MPLS ini kalian dikenalkan dengan Bapak Ibu guru. Sehingga tradisi yang ada di sekolah tercinta ini, kalian ketemu, kalian tegur, sapa, senyum, salam, dan seterusnya tetap akan terus berjalan meskipun kalian tidak diajar oleh Bapak guru tersebut. Ini materi saya, pengenalan stakeholder, Bapak Ibu guru, staf karyawan, dan lingkungan di sekolah. Nah, untuk pengenalan Bapak Ibu guru, nanti saya akan coba biar kalian juga lebih mudah mengingatnya. Saya akan pisahkan nanti berdasarkan MGMP atau musyawarah mata pelajaran atau guru per mata pelajaran. Sehingga nantinya kalau misalkan kalian diajar geografi siapa ya? Oh Bu ini, nah kalian akan hafal. Ketika nanti akan mencari, oh saya mau ketemu Bu ini, nah kalian sudah mengenalnya di materi kali ini. Sehingga untuk itu karena pentingnya ini, saya mohon kalian bisa mencermati dengan sebenar-benarnya di materi ini, sehingga nantinya kalian akan mendapatkan hasil yang baik pula. Nah, kita mulai dari yang pertama, yang utama dulu. Paling tertinggi di sekolah kita otomatis adalah stakeholder adalah Bapak Kepala Sekolah. Tentunya kalian sudah tahu ya, Bapak Kepala Sekolah kita itu adalah Bapak Dr. Andes Johanedi Prastiwo MPD. Di awal kalian sudah pernah ketemu beliau, sehingga saya tidak akan bercerita banyak tentang beliau, prestasi beliau yang luar biasa, serta kegiatan-kegiatan beliau di luar kepala sekolah, karena beliau adalah yang luar biasa di sini. Di Bapak Kepala Sekolah kita yang luar biasa. Kemudian di SMA 1 Bapak Kepala Sekolah dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah. Ada 4 Wakil Kepala Sekolah yang ada di sekolah kita. Yang pertama adalah Ibu Ratnaning Tias Martuti MPD, adalah Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, yang nantinya akan membantu kalian terkait dengan kegiatan materi belajarnya dan seterusnya. Itu adalah ketemunya dengan Ibu Ratnaning Tias Martuti MPD. Ini beliaunya, cantik sekali. Kemudian yang kedua adalah, ini bisa dikatakan sebagai bapak kalian, Bapak Dr. Andes Suarjanta, Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Itu bapak kalian di sekolah ini. Ada apa-apa dengan permasalahan di sekolah, nanti secara struktural ada jalannya, nanti titik akhir di situ adalah di Bapak Harjanta. Orangnya enak pokoknya ke sana ya. Itu wakil kesiswaan. Kemudian ada Wakil Kepala Sekolah bidang humas, namanya Ibu Ekoweni MPD. Hal-hal terkait hubungan sekolah dengan dunia luar, hubungan sekolah di antara warga sekolah, dan informasi-informasi apapun, nah itu nanti lewat Wakhumas, Ibu Ekoweni MPD. Kemudian
Bapak Dr. Andes Haji Siswono MPD. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana. Terkait sarana prasarana di SMA 1 Blitar ini, beliau yang menghandle. Ada hal-hal terkait misalkan permasalahan di kelas kalian, ada kursi yang rusak atau LCD yang rusak, nanti sesuai dengan struktural ujung-ujungnya nanti ke Waka Sarpras. Itu 4 wakil kepala sekolah yang membantu Bapak Kepala Sekolah di dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar sehari-hari. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi kalian punya Bapak di sekolah, ya, Waka Kesiswaan, dan yang lain-lain tadi ya, sekarang ada stakeholder berikutnya adalah komite. Komite di sini merupakan wakil orang tua kalian di sekolah. Jadi hal-hal yang terkait dengan informasi sekolah dan orang tua kalian itu ada komite. Nah, ketua komite kita adalah Bapak Dwi Soekartawa MM. Ini beliau ya. Jadi apapun yang terkait dengan hubungan antara sekolah dan orang tua itu yang menghandle adalah nanti komite. Beliau punya jajaran staf ya, ada beberapa kebetulan foto-foto beliau kita tidak saya belum menemukan ya, ada beberapa staf yang nantinya akan membantu Bapak Dwi Soekartawa MM dalam mengemban tugasnya sebagai Ketua Komite SMA Negeri 1 Blitar. Itu stakeholder yang utama di sekolah kita, mulai dari Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ketua Komite. Kita akan masuk ke Bapak Ibu Guru sekarang ya anak-anak ya. Tolong benar-benar diperhatikan, jangan sampai nanti kalian keliru memanggil atau keliru menemui Bapak Ibu Guru yang tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Nah, dari yang pertama adalah musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Di sini ada Ibu Amin Tantri, SPDI, ada Bapak Yasid Masur, SPDI, ada Pak Wildan, SPDI. 3 beliau ini adalah mengampu mata pelajaran agama Islam. Sementara Ibu Maria SPD Teologi, nah ini yang mengajar mata pelajaran agama Kristen. Beliau-beliau ini kalau nanti kalian tidak tahu nanti kalian yang mengajar siapa, nah siapapun yang mengajar kalian harus kenal betul siapa-siapa yang berada di dalam MGMP Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Nah, kemudian mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ini kebetulan kita masih hanya 1, karena beberapa sudah purna anak-anak sekalian ya. Ini Dr. Anda Neni Rosiati yang luar biasa, ini adalah pengampu PPKN. Insya Allah nanti di ajaran baru akan datang lagi pengajar PPKN yang baru. Beliau yang sekarang ini yang masih berada di SMA Negeri 1 Blitar. Kemudian mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kita punya 4 guru ya, Bapak Budiono ya, Bapak Budiono, Dr. Andes Budiono, kemudian Ibu Suharli, kemudian Bu Kristin, dan Ibu Fatiah. 4 ini adalah pengajar Bahasa Indonesia. Nanti kalian kena pengajar siapa, nah silahkan. Jadi kalau mungkin diajar Bu Kristin, Bu Harli, Pak Budiono, atau Bu Fatiah, nah itu adalah pengajar Bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah pengajar Bahasa Inggris. Di MGMP Bahasa Inggris ini ada Ibu Rini, Endang Selistio Rini, kemudian ada Bapak Nugrahadi, yang sering disapa Pak Inu, kemudian ada Bu Ovi, dan ada Bu Artini. Beliau-beliau ini adalah yang mampu bahasa Inggris. Nah, bisa kalian perhatikan senyum-senyum beliau yang nantinya akan mentransfer ilmu-ilmu beliau yang luar biasa, makanya manfaatkan ilmu-ilmu beliau untuk kalian gali sebanyak-banyaknya ya. Luar biasa Bapak Ibu Guru di SMA 1 anak-anak. Nah, ini adalah MGMP Bahasa Jawa. MGMP Bahasa Jawa ini ada Ibu Ika Fatmasari, SPD MPD, ada Bapak Imam Riyadi MPD juga, dan Ibu Safirila. Beliau bertiga yang akan mengajar kalian pada bahasa Jawa. Senyum untuk menatap ke depan, semangat untuk anak-anak ini. Kemudian ada bahasa Jepang. Nah, di bahasa Jepang ini ada Ibu Trihartati, kemudian ada Bu Eni Sri Wijayati. Khusus untuk bahasa Jepang,
biasanya Bapak Ibu guru atau sekarang yang kita punya di SMA 1 kebetulan adalah ibu guru ya, sering dipanggil dengan nama dengan sebutan sensei. Jadi nanti di SMA 1 kalau kalian dengan namanya Sensei Tati, nah itu adalah Bu Trihartati. Sensei Eni, nah itu adalah Bu Eni Sriwijayati. Beliau berdua adalah pengajar bahasa Jepang. Kalau bahasa Inggris ya hampir sama ya, ada yang manggil Miss ya, Miss Ovi, Miss Rini. Nah itu ketika berinteraksi nantinya di SMA 1. Biar kalian juga memahamin apa itu sensei, apa itu miss. Nah itu seperti itu yang ada di atmosfer SMA 1. Nah ini MGMP matematika. Kalau udah ketemu matematika mesti bayangannya nah beliau-beliau semuanya tersenyum. Jadi kan memberikan keteduhan ya anak-anakku sekalian ya. Yang pertama ini adalah Pak Joko. Ini Pak Joko Nuryono. Pak Joko Nuryono. Kemudian Ibu Yuli Sri Rezeki, Ibu Woro Sriati MPD, Ibu Elvi Yainiah LPD, MPD, Bapak Dedi Setiawan MPD, kemudian Bapak Andi Safani MPD. Nah, kalau kalian perhatikan ya dari gelar-gelar beliau lah, luar biasa ilmu-ilmu yang bisa kalian gali sebanyak-banyaknya dari beliau-beliau ini. Dan semuanya tersenyum anak-anakku, tidak ada istilahnya mengerikan untuk mapel-mapel tertentu, tidak ada. Semuanya menyenangkan. Kalian akan belajar menyenangkan di SMA Negeri 1 Blitar ini. Kemudian MGMP Fisika. Habis matematika fisika ya anak-anak ya. Mengerikan juga? Enggak. Semuanya tersenyum. Semuanya tersenyum anak-anakku ya. Nah, kalau kalian perhatikan di beberapa Bapak Ibu guru di pengajar fisika ini ada yang tadi sudah kalian lihat ya. Seperti ini Bapak Haji Siswono yang tidak adalah Waka Sarpras. Beliau juga pengampu fisika. Bapak Biman fisika juga. Kemudian Bapak Nur Khotib MPD fisika. Ibu Ratna tadi yang Waka kurikulum MPD fisika. Ibu Nia MPD juga fisika. Jadi kalau kalian perhatikan dari beliau-beliau ini, besar harapan kalian bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat yang nantinya kalian terapkan di kehidupan kalian berikutnya nanti. Senyum semua kan anak-anak. Nah. Kemudian MGMP Kimia, semuanya juga tersenyum. Kimia tuh pokoknya kalau matematika, fisika, kimia itu mengerikan Bu. Enggak, di SMA 1 enggak. Yang penting kan kalian semangat. Kalian serius untuk belajarnya pasti mudah. Dengan Bapak Ibu guru yang selalu tersenyum, jadi tidak akan memberikan sesuatu yang negatif ya, pasti positif di sini. Di sini ada Bapak Ali Amron MSI. Bapak Ali Amron MSI Kimia. Bapak Dr. Andes Joko Rianto. Kemudian Ibu Indah SPD. Nah, ini adalah beliau-beliau yang nantinya membimbing kalian di mata pelajaran kimia. Senyum semua anak-anak. Jadi di SMA 1 itu tidak ada sesuatu yang menakutkan. Jadi kalian bisa belajar dengan tenang, serius, dan mendapatkan banyak sekali ilmu. Nah, sekarang MGMP Biologi. MGMP Biologi ada Ibu Ifah Turistiana SPD. Ini Ibu Eko Weni MPD yang tadi Waka Humas ya, itu juga beliau adalah pengajar biologi. Ibu Faridianingsih SSI, Bapak Yuda Kristiawan SSI MPD, dan saya sendiri Ibu Suraningsih atau sering dipanggil Bu Naning SSI. Semuanya tersenyum, enak semuanya. MGMP Biologi. Kebetulan tidak semuanya perempuan, ada Pak Yuda yang luar biasa yang ada di sini yang nantinya akan bisa memberikan tambahan ilmu yang luar biasa di bidang biologi dan bidang-bidang yang lainnya karena multitalent. Banyak yang multitalent Bapak Ibu guru di sini ya. Kemudian mata pelajaran ekonomi. Ekonomi. Ada Ibu Ria Permata. Ya. Kemudian ada Ibu Hani Sumroten Hani. SPD semuanya. Ini adalah pengampu ekonomi. Semuanya tersenyum ya anak-anak ya. Enggak ada yang memberikan kesan angker atau apa, enggak ada, semuanya tersenyum. Jadi kalian enjoy nantinya kalau belajar dengan beliau-beliau. Kemudian
MGMP Sejarah. MGMP Sejarah ada Ibu Khotijah SPD, ada Ibu Rina, Maria Martarina nama lengkapnya, ada Bapak Rahmat, dan ada Ibu Nurul. Keempat beliau ini adalah pengajar sejarah di SMA Negeri 1 Blitar. Kemudian pengajar mata pelajaran geografi. Ada Ibu Asih Susilanding Ayu dan ada Ibu Prilly. Dua Sri Kandi ya, yang mengajar di geografi. Karena nanti yang punya kelebihan di mata pelajaran tertentu nanti bisa dieksplor di sekolah tercinta ini ya. Karena semua kelebihan, semua potensi yang ada di diri kalian bisa kalian eksplor semuanya di SMA 1 ini. Mata pelajaran seni budaya. Seni budaya ada Ibu Enis ya. Ini dari seni budaya. Ada satu lagi namanya Bapak Yanu Kristiono, pengajar seni musik ya. Ini kebetulan dari kemarin saya nyari foto-foto beliaunya tidak ketemu. Nanti insya Allah di kegiatan berikutnya mungkin kita akan bisa ketemu karena beliau juga membimbing ekstra paduan suara yang kita punya adalah semasa choir ya. Ini pelajaran yang menyenangkan kayaknya ya, karena pelajaran ini kalau dilihat dari nama pelajarannya tidak mungkin sakit ya. Kalau belajar ini pasti sehat karena dia adalah pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, ini ada 3 pengajar yang luar biasa, ada Bapak Galih Eko Setiaputro, ada Bapak Susianto, dan ada Pak Irwan. Ini mohon maaf Pak Irwan, fotonya yang saya temukan yang kebetulannya seperti ini menunjukkan semangat beliau juga yang luar biasa ya. Sementara Pak Sus dan Pak Galih ini dengan senyumnya yang luar biasa memberikan imun. Nah, nanti yang akan meningkatkan imun kalian ketika kalian nanti belajar olahraga dan kesehatan. Ya, prestasi olahraga di SMA 1 luar biasa lah ya kalau kalian kan bisa lihat. Kemudian di TIK, Teknik Informasi dan Komputer, ada Bapak Arif Solekan Eskom. Beliau juga nantinya kalian bisa sering ketemu nanti ketika karena beliau adalah ngurusin administrasi juga di ini ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan data-data kalian secara ini ya di Dapodik dan seterusnya. Nah, beliau nanti yang ini kan. Misalkan ada perubahan data kalian yang di SMP ada yang salah atau apa, nah nanti ketemu dengan beliau nantinya. Dan beliau biasanya seringnya nanti di ruang data. Apa itu ruang data? Nanti ketika kita pengenalan lingkungan akan saya jelaskan. Kemudian bimbingan konseling atau BK. Kalau sudah mendengar BK identik dengan sesuatu yang negatif, enggak. Namanya bimbingan konseling, bimbingan tidak sesuatu yang negatif. Jadi kalian ada permasalahan apapun terkait belajar, silakan nanti datang di BK. Prestasi-prestasi juga di BK juga ini ya. Kemudian utamanya di kelas 12 ya, kelas 12 terkait kalian mau masuk perguruan tinggi, BK sangat berada di depan untuk informasi-informasi tersebut nanti. Di sini ada Pak Arjanta yang tadi merupakan Bapak Waka Kesiswaan tadi. Kemudian ada Bu Anis dan ada Bapak Tegar. Nah, beliau-beliau yang nanti berada di bimbingan konseling atau BK yang akan memberikan layanan kepada kalian terkait hal-hal yang ada di sekolah kita ini. Permasalahan apapun bisa kalian lakukan di sana. Nah, kalau tadi Bapak Ibu guru sudah, itu yang hubungannya dengan nanti ketika kalian belajar atau proses belajar mengajar, kalian sudah paham betul. Saya diajar bahasa Indonesia, saya diajar sama Bu Christine. Yang mana ya Bu Christine? Yang itu. Nah, kalian sudah paham. Saya matematika diajar sama Pak Dedi. Pak Dedi yang mana ya? Itu. Nah, nanti ketika kalian mencari beliau di waktunya misalkan tidak akan kesulitan, tidak tanya-tanya, Bu permisi, Pak Dedi itu yang mana ya? Nggak boleh dong. Kalian kan sudah dikenalkan dengan beliau-beliau. Saya sejarah diajar Bu Khotijah. Bu Khotijah di mana? Nah, mungkin kadang-kadang yang sering kali terjadi di sekolah kita ini, beliaunya ketika tidak ada di ruang guru misalkan, yang ditanyakan adalah, Bu mohon maaf bertanya, mejanya Bu Khotijah itu di mana ya? Nah, itu yang perlu diinikan juga sebenarnya. Nanti di mana itu ruang guru nanti saya jelaskan juga di sini. Nah,
Sekarang yang hubungannya dengan hal-hal di luar proses belajar mengajar. Ada ini yang namanya staf karyawan tata usaha. Nah, kita punya staf yang banyak ya di SMA 1. Nanti belum yang di sini, belum yang bapak-bapak yang ada di belakang yang bantu tim kebersihan ya. Yang di kantor saja ini yang saya sampaikan. KTU-nya atau kepala TU-nya adalah Ibu Ana Untari, Titi Ana Untari, ini beliau. Jadi terkait dengan surat-surat ataupun apa yang berhubungan dengan administrasi sekolah, nanti kalian akan ketemu dengan beliau-beliau ini. Ya, ini ada Bu Titi Ana Untari, kemudian ada Bu Ismiati, ini ada Bu Ismiati, ada Bu Tuti Setijaningsih, ada Bu Wiji, ada Pak Sugeng, kemudian ada Mas Hermanto atau Pak Hermanto. Nah ini yang sering-sering ketemu dengan anak-anak Pak Hermanto ini ya terkait misalkan karena beliau juga memegang peralatan-peralatan yang ada di kelas kalian ya, misalkan kalian mau pinjam kabel misalkan, atau mau minjam peralatan untuk upacara misalkan. Nah kemudian juga mau minta surat keterangan, nah itu ke Mas Hermanto ya sebagai tenaga administrasinya. Kemudian ada Pak Andri, ini juga tim staf tata usaha. Kemudian ada Pak Chandra. Nah Pak Chandra ini juga sering nanti ketemu dengan kalian, yang tadi saya sampaikan sama dengan Pak Arif Solekan tadi ya, terkait hal-hal karena beliau adalah operator dapodik ya. Sekiranya data-data kalian yang tidak pas atau keliru di dapodik, nah nanti berhubungan dengan beliau nantinya. Kemudian yang satunya adalah Pak Irwan. Pak Irwan di sini di kantor di tata usahanya ya. Ini beliau-beliau ini adalah yang nantinya akan membantu kalian di semua urusan di luar proses belajar mengajar. Nih. Kemudian beliau-beliau ini juga dibantu beberapa staf kebersihan di belakang ya. Ada kurang lebih ada 6 yang nanti membantu karena memang sekolah kita yang sangat luas ya. Pada saat tidak kondisi pandemi seperti ini, kalau kita MPLS ya kita diajak jalan-jalan, kita ketemu dengan beliau-beliaunya langsung dan seterusnya. Nah, tetapi kondisi yang sekarang ini dengan terpaksa saya hanya bisa menunjukkan foto-foto beliau. Tapi harapan besar yang saya harapkan dari kalian, meskipun dengan kalian melihat di foto-foto beliau, nantinya kalian juga akan mengenal dan hafal dengan beliau-beliaunya. Sehingga apa yang kalian lakukan di sekolah tercinta ini tidak ada kendala ke sananya. Nah, itu tadi adalah stakeholder, Bapak Ibu guru, staf karyawan yang ada di SMA Negeri 1 Blitar. Kalian sudah memahaminya, sudah mulai mengenalnya, sudah mulai siapa tahu ada beberapa di antaranya yang kalian ternyata sudah kenal. Nah itu akan lebih bagus lagi jadinya, untuk menghafalnya kalian juga akan lebih mudah. Gitu ya Nana ya. Jadi setelah kalian mendapatkan materi yang barusan saya sampaikan, harapan saya juga harapan sekolah, hubungan yang ada di sekolah ini menjadi semakin harmonis, semakin bagus karena kalian sudah saling kenal. Meskipun tidak bisa secara langsung. Ada yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya sekarang sudah dikenalkan, kalian sudah mengetahui Bapak Ibu guru pengajar kalian, kemudian Bapak Ibu yang nantinya akan membantu kalian di urusan yang bukan di proses belajar mengajar. Nah, sehingga kalian masuk di SMA ini sudah mengenal sebagian besar yang ada di sekolah ini, sehingga masuknya jadi lebih enak. Tidak misalkan tidak lingu atau tidak apa dan seterusnya. Gitu ya Nana ya? Oke. Selanjutnya saya akan mengenalkan, kalau tadi Bapak Ibu guru stakeholder dan seterusnya, saya akan mengenalkan tentang lingkungan sekolah secara umum. Di sini nanti ada beberapa istilah-istilah yang hanya ada di SMA 1. Mungkin kalian beberapa sudah pernah mendengarnya, tapi akan saya jelaskan, akan saya sampaikan lebih detail. Tapi lebih ke bagian-bagian karena akan saya bagi menjadi 3 sisi besar. Saya mau nanti dari bagian timur,
bagian tengah, dan bagian barat. Kalau detail masing-masing ininya nanti akan disampaikan di Sapras kemarin kan sudah. Nah, ini secara umum ininya. Nah, pengenalan lingkungan sekolah. Kalian tahu sekolah tercinta kita ini luasnya hampir 5 hektar. Dari ujung depan Ahmad Yani, kemudian ujung nempel di Jalan Kalimantan, belakang di Jalan Enggano, sisi di barat ya. Kemudian di belakang sana yang di lapangan luas sekali. Sehingga biasanya kalau pas MPLS tatap muka, kita pengenalan lingkungannya diajak jalan-jalan itu lumayan menyenangkan dan lumayan capek karena luas ya. Tetapi karena kondisi sekarang ini mohon maaf saya hanya mengenalkannya secara fotonya, tetapi harapannya kembali kalian bisa mengenal. Jadinya tahu oh ini toh yang namanya. Nah, kita lihat satu persatu ya. Saya mulai dari yang sisi barat, sisi area sekolah bagian timur. Nah, bagian timur, kita mulai dari bagian timur yang berbatasan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Kalimantan. Nah, ini dia. Ini adalah lapangan basket SMA 1 Blitar. Di lapangan ini sudah mencetak prestasi yang luar biasa ya. Kalian pernah tahu kita pernah jadi juara DBL Luyala Selatan. Nah, disinilah kalian bisa mengeksplor kelebihan kalian di bidang olahraga basket di sana. Menyenangkan, menyehatkan, menghasilkan prestasi. Nah, itu yang kita harapkan. Ini di ujung timur SMA 1 Blitar. Kemudian bergeser ke barat sedikit dari lapangan basket. Di situ ada deretan ruangan-ruangan yang merupakan ruang-ruang sekre ekstra. Di sana ada sekrenya OSIS, kemudian ada sekrenya Pramuka, sekrenya Paski, dan seterusnya. Terbentang dari timur ke barat. Di samping baratnya, ini ada bangunan yang luar biasa ini ya. Ini namanya adalah Perpustakaan SMA 1 Blitar. Di dalamnya tersimpan banyak sekali koleksi buku. Nanti ketika kalian masuk dan sudah tatap muka, kalian bisa berkunjung ke sana. Gudang ilmu ada di sana, perpustakaan. Nah, kemudian bergeser lagi ke barat, di situ ada laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa, tempat nanti praktek bahasa ya di sana. Kemudian ada greenhouse. Kita punya greenhouse. Kemudian di belakangnya greenhouse itu ada juga taman anggrek. Kalau kalian perhatikan indah sekali loh lingkungan kita ini. Adem, asri. Jadi kebutuhan oksigen melimpah di SMA 1 tercinta ini. Kalian tidak akan kekurangan oksigen. Ya. Kemudian geser lagi sekarang ke selatan. Di sini ada, kalau dari gambarnya lapangan basket. Dulu lapangan basket, sekarang juga digunakan sebagai lapangan futsal. Area ini sering disebut sebagai Texas, tempat tongkrongan arek semasa. Katanya seperti itu dulu. Ya, di lapangan futsal ini dikelilingi oleh kelas-kelas. Biasanya di kelas itu ada di sisi paling timur ada 3 ruangan kelas. Di sisi utara ada 2 kelas dan 1 laboratorium TI. Kemudian di sisi baratnya ada 1 kelas dan laboratorium kimia. Kemudian di sisi sebelah selatan itu ada gudang dan ada kamar mandi yang mengelilingi area Texas, sisi sebelah timurnya. Nah, kemudian kita bergeser dari lapangan Texas ke barat, ada laboratorium biologi atau lab biologi. Ada lab biologi yang berjejer dengan lab fisika berdampingan. Ini batas sisi barat, sisi timur yang saya sampaikan tadi, itu adalah lab biologi, lab fisika. Di belakang lab biologi dan lab fisika ada kantin sekolah.
kantin ini sudah 1 tahun lebih tutup karena kondisi yang sekarang ini, pandemi. Inilah kantin kita ya, kantin sehat SMA 1 Blitar. Semoga pandemi ini segera selesai, kita bisa tatap muka, kantin bisa buka. Nah, nanti di sana asik sekali di kantin sehat kita. Itu sisi sebelah timur, mulai dari lapangan basket, sekreosis, kemudian perpustakaan, ada lab bahasa, kemudian ada greenhouse, ada taman anggrek, ada kantin, ada lab biologi, lab fisika, lab kimia, Texas, dan kelas-kelas. Itu sisi barat kita. Luas kan ya? Semoga kalian bisa menghafalkan. Nanti karena memang belum bisa tatap muka, ya bisa kalian bayangkan dulu aja ya anak-anak ya. Kalau tatap muka pasti asik loh ke sana. Ya. Kemudian kita lanjut ke sisi area sekolah bagian tengah. Nah, ini bisa dikatakan sebagai sentralnya ya. Namanya tengah sentral, Bu. Iya, memang. Nah, kita mulai dari yang pertama. Lapangan upacara. Kita melihat dari depan, sekolah kita tuh luar biasa bagus sekali ketika kita melihat view dari lapangan upacara. Tidak ada sekolah-sekolah yang seindah ini kalau kalian bisa perhatikan. Jadi dari hijau, dari rimbunnya, kemudian ketersediaan oksigen yang luar biasa, atmosfer yang ya rindang dan seterusnya. Nah, didukung dengan kondisi seperti itu, pasti semua pengen banget sekolah di SMA 1 Blitar. Ini saya dari sisi ini aja ya, dari lapangan saja lah nak ya. Disinilah dulu sebelum pandemi setiap hari Senin kita melakukan upacara. Rumputnya kalau kalian perhatikan terrawat dengan bagus, sekelilingnya juga hijau dan segar, indah sekali pokoknya. Kemudian kita mundur sedikit, di situ ada joglo. Di joglo menuju ke ruang tamu. Nah, ruang tamu ini ya setiap tamu yang ada namanya ruang tamu masuknya ke sana. Perlu kalian ketahui ya anak-anak ya, di sisi tengah sekolah kita itu merupakan cagar budaya yang kita tidak bisa merubahnya dengan seenaknya. Sehingga kalau kalian perhatikan, kok barang-barangnya lama ya Bu? Ya, karena itu tadi ya, ada cagar budaya, kita tidak bisa merubahnya dengan begitu saja. Nah, ini bisa kita lihat dari depan. Joglo menuju ke ruang tamu, tempat tamu kalau ada tamu ke SMA 1. Nah, kemudian di samping kanannya lapangan upacara tadi, ini adalah jalan ya dari depan untuk menuju masuk ke SMA 1 yang sering disebut sebagai Taman Sulur. Ada yang mengatakan sulur cinta katanya. Wah, karena awal-awal ini ada dulu ya, banyak sekali ternyata yang mengambil view itu untuk foto selfie, karena memang bagus sekali. Jadi sulur-sulurnya yang keluar, kemudian dirapikan dengan ketinggian yang sama, buat foto itu bagus sekali dan adem yang jelas di sana. Ini pintu masuk kita kalau kita tidak lewat depan joglo. Dari sinilah masuk ke SMA 1. Ini gerbang di sana. Nah, kemudian dari situ kita masuk ke yang tadi saya katakan ruang data. Dari sulur belok ke kanan itu ada ruang data. Di situ semua data-data kalian semuanya terekam di sana. Di samping ruang data ada namanya TU, tata usaha, ruang tata usaha. Kalau kalian ada berhubungan dengan surat menyurat, administrasi sekolah, ya di sana TU. Mau ngambil misalkan bisa minta daftar nama, nah saya mau minta surat izin, nah di TU itulah yang kalian harus tahu loh ya, TU itu di mana, nah di situ tempatnya. Jadi nanti jangan, Bu mau tanya TU di mana ya, nggak boleh, kalau sudah dikenalkan kan di sini ya, di sisi tengah sentralnya di SMA 1. Kalau kita lihat dari atas itu bentuknya T gitu ya nak ya, bagus sekali itu. Kemudian di samping TU ada ruang guru yang tadi saya sampaikan. Ruang guru di sini karena memang masa pandemi, kemudian kita juga pembelajaran daring dan kebetulan juga libur akhir semester, ini kosong ya. Di ruangan ini nanti kalian kalau memang belum tahu bisa tanya, misalnya tadi yang saya sampaikan ya, Bu mohon maaf mau bertanya mejanya Bu Asih sebelah mana ya, nah di sana.
Bu AC-nya sudah tahu, misalkan disuruh sama Bu AC diletakkan di meja saya saja, nah berarti bisa bertanya. Dan kalian bisa menghafalkan sehingga tidak selalu bertanya. Ya, meskipun ada istilah malu bertanya saat jalan, kalau sering bertanya kan ya malu-maluin katanya kan seperti itu. Nah, di sini adalah tempat Bapak Ibu guru mempersiapkan segala sesuatu sebelum melakukan pembelajaran. Di sini. Jadi mobilitas di sini luar biasa. Jadi apapun yang misalkan tugas-tugas ataupun yang lain yang Bapak Ibu guru menyampaikan nanti dikumpulkan di meja, nah itu maksudnya di meja ruang guru ini ya ke sana. Ruang guru kita. Kemudian di sebelah barat ruang guru itu ada namanya TRRC, itu di situ adalah tempat biasanya kita koordinasi dan seterusnya, namanya ruang TRRC. Di samping ruang TRRC ada yang namanya ruang adiwiyata. Ruang adiwiyata di situ juga biasanya tempat untuk koordinasi, kadang juga koordinasi dengan komite, kita ada di sana. Jadi ruang guru itu di tengah, di sayap sebelah timur itu ada ruang tata usaha dan ruang data. Di sayap sebelah barat itu ada TRRC dan ruang adiwiyata. Paham ya nak ya? Itu sekolah kita yang cantik secara arsitek juga, secara view ini juga cantik. Nah, di belakang ruang guru itu ada yang kolam bentuk bundar. Nah, makanya dari dulu sering dikatakan area bundaran HI. Karena mirip dengan bundaran HI di Jakarta. Katanya seperti itu. Nah, di sini kebetulan kolamnya juga lagi kosong, tidak ada airnya. Nah, kalau pas ini ya ada airnya, ada ikannya. Nah, berupa bundaran gitu, makanya bundarannya bundaran HI. Jadi bundaran HI atau area sentral tadi yang saya katakan di bagian tengah, ya, itu dibatasi sebelah utara itu adalah ruang guru, sebelah barat itu adalah deretan kelas-kelas. Sebelah selatan itu deretan kelas. Nah, sebelah timur itu ada BK dan ada kelas, juga ada nanti parkir guru. Nah, ini dia. Ya, ada parkir guru sentralnya di situ. Tadi ruang guru ya, ruang guru, belakangnya ada bundaran tadi, bundaran kolam, dikeliling oleh kelas-kelas. Itu sentra tengah dari lingkungan sekolah kita. Cantik sekali view-nya. Lingkungan tengah atau sisi tengah dari SMA Negeri 1 Blitar. Kalian perhatikan semuanya asri. Semuanya asri. Tidak ada yang gersang. Meskipun sekarang musim kemarau, semuanya hijau. Sejuk. Situasi seperti ini memudahkan atau membuat kalian nyaman untuk belajar. Di kanan kiri lingkaran kolam ini juga ada gazebo, bisa kalian gunakan untuk belajar. Nyaman di sana karena situasi atau suasananya sejuk sekali. Nah. Kemudian area sekolah bagian barat. Tadi timur sudah, tengah sentralnya sudah, sekarang ke barat. Saya mulai dari depan, sampingnya ruang guru atau sampingnya sisi barat ruang guru ada namanya Musola Baitul Mutakim. Musola ini adalah sebagai tempat aktivitas kita beribadah, juga tempat koordinasi bisa juga, anak-anak ekstra takmir juga di sana. Kemudian di belakangnya musola, sisi barat lagi, ada yang namanya lapangan voli. Sarana olahraga. Sebenarnya di belakangnya musola itu ada ruang musik juga ya, ruang musik, bengkel seni ya. Baru di belakangnya itu ada yang namanya lapangan voli. Ada 2 lane lapangan voli ya. Jadi bisa sekaligus 2 pertandingan, biasa laki dan perempuan gitu di sini. Sejuk juga tempatnya. Nah, kemudian di sisi utara dari musola tadi ada aula.
Aula Sasana Krida SMA Negeri 1 Blitar. Di dalam ini juga merupakan tempat beraktivitas dari olahraga, ekstra, kegiatan-kegiatan yang lain. Itu bisa dilakukan di aula tercinta kita. Luas, kemudian juga lahan depannya juga luas, memungkinkan bisa untuk kegiatan-kegiatan di luar, di depan aula misalkan. Nah, biasanya kalau kita pameran pendidikan untuk perguruan tinggi kita adakan di sini. Dengan space yang luas ini bisa menampung banyak sekali informasi dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Nah, kemudian juga di sebelah ujung barat itu ada lapangan tenis. Kita punya lapangan tenis yang luar biasa, bagus. Standar ininya bagus ya. Kalian bisa menggunakan, kalian yang punya kelebihan di olahraga tenis bisa. Ada ekstra tenis di sana, bisa kalian explore di sana. Siapa tahu nanti bisa menorehkan prestasi yang luar biasa untuk sekolah kita tercinta. Ini yang juga tidak dipunyai oleh sekolah-sekolah lain dimanapun ya. Kita punya yang namanya hutan semasa. Hutan semasa yang ada di sisi selatan musola atau di sebelah timurnya lapangan tenis. Nah, hutan itu dikelilingi dengan jogging track. Ada jogging tracknya loh anak-anak. Jadi kalau kalian mau olahraga untuk pemanasan silakan lari-lari di jogging track. Nah, di situ kalian bisa lari pemanasan dengan udara yang sangat bersih karena di situ ada hutan semasa. Tidak ada sekolah manapun yang memiliki hutan selain di semasa ya anak-anak ya. Nah, kemudian di utaranya hutan semasa ada yang namanya ruang multimedia. Sesuai dengan namanya ruang multimedia, di situ sebagai kegiatan-kegiatan kalian terkait dengan berbagai media yang ada di sana, misalkan ada seminar, kemudian ada koordinasi, kemudian kalau sekarang itu sering-sering itu ada webinar dan seterusnya, bisa dari sana. Tuh, berada di sisi barat. Nah, kemudian tepat di samping selatannya musola itu ada sekrenya takmir, dan yang paling baru itu yang di pojok itu adalah studio. Studio tempat saya sekarang bicara ini adalah studio yang berada di sisi selatan musola Baitul Mutakim. Di studio itu kalian bisa broadcast, kemudian bisa membuat rekaman-rekaman pembelajaran, bisa juga webinar dan seterusnya. Nah, itu fasilitas yang luar biasa yang sudah disiapkan SMA Negeri 1 Blitar untuk menunjang semua kegiatan-kegiatan kalian. Mau rekaman, nah bisa di sini semua. Rekaman musik, rekaman apapun di sini bisa. Kemudian di sebelah timurnya musola, di sebelah timurnya multimedia, itu ada namanya ruang kelas baru yang berjajar dengan tadi ya deretan dengan studio tadi. Jadi studio, di samping baratnya studio itu ada kamar mandi, di samping kamar mandi ada ruang kelas baru yang baru saja selesai renovasi. Nah, di samping baratnya itu ada multimedia, di baratnya lagi ada ruang kelas baru juga. Jadi kalau kita perhatikan dari ujung timur sampai ujung barat, nah itu semua bisa kalian buat untuk eksplor kemampuan kalian di sana. Jadi kalau di awal saya sampaikan luas kita yang hampir 5 hektar ya nak ya. Kalian istilahnya mau berkreasi apapun, ada sarana yang ada di SMA 1 Blitar. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tetap luasnya lingkungan kita karena kondisi yang pandemi sekarang ini, saya bisa menyampaikannya, mengenalkannya dari 3 sisi tadi ya anak-anak ya, sisi timur, tengah, dan barat. Harapan saya kalian sudah tahu betul ruang-ruang mana musola, mana sekre OSIS ya, mana
di mana kamar mandinya, di mana BK, di mana TU dan seterusnya. Kalian sudah bisa punya gambaran dari apa yang sudah saya paparkan di sini dengan space-space yang saya usahakan benar-benar kalian bisa menginterpretasikan di mana tempatnya. Nah, sehingga meskipun dengan daring nantinya, ketika nanti Bapak Ibu guru mungkin memberikan nanti ini ya bisa di ruangan sana misalkan, nah itu kalian sudah paham betul ya. Gitu mungkin anak-anak ya. Kemudian sekali lagi harapan saya dari materi yang sudah saya sampaikan, dari pengenalan Bapak Ibu guru, stakeholder, tenaga tata usaha sekaligus lingkungan sekolah, kalian sudah bertambah lagi pengetahuan kalian, ketahuan kalian tentang lingkungan sekolah SMA 1 Blitar. Karena memang kalian warga baru di sini, maka kalian harus mengenalnya. Kalian harus mengenalnya, ya. Tak kenal maka tak sayang, katanya kan seperti itu. Dan memang harus kita kenal ya, siapa yang tidak suka mengenal lingkungan yang luar biasa tadi, yang sejuk, hijau, asri dan seterusnya. Ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Nah, seperti biasa di akhir materi saya ada tugas, ada 4 saja ya, 4 soal saja yang kalian kerjakan. Nanti bisa kalian kumpulkan di tempat-tempat yang sudah ditetapkan oleh panitia di mana kalian mengumpulkan. Ini hanya untuk menguji, mengingat daya ingat kalian saja ya. Jadi sebutkan 5 orang guru beserta mata pelajaran yang diampunya. Misalkan Bu Asih, mata pelajaran geografi. Kemudian ada Bu Amin, mata pelajaran apa misalnya dan seterusnya. 5 saja. Kemudian selain Bapak Ibu guru juga 5 orang karyawan staf TU. Siapa saja, diingat-ingat tadi kan sudah ya. Kemudian sebutkan 4 sarana olahraga yang ada di SMA 1 Blitar beserta lokasinya. Nah, ini lingkungan ya. Tadi kan sarana olahraga kan banyak ya. Apa saja sebutkan. Kemudian letaknya di sisi sebelah mana, begitu saja. Misalkan lapangan voli di sisi sini, bla 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 dan seterusnya. Dan yang terakhir, apa nama musola di SMA Negeri 1 Blitar? Tadi saya sebutkan loh, kalau kalian benar-benar jeli mendengarkan dan serius mendengarkan, kalian paham betul apa nama musola di SMA Negeri 1 Blitar. Oke, baik. Saya kira cukup, mohon maaf kalau ada kata salah. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat kalian diterima di SMA Negeri 1 Blitar. Ayo kita berkreasi, kita torehkan prestasi yang luar biasa di sekolah kita yang tercinta ini. Sukses terus buat kalian, jaga kesehatan, semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa pembelajaran dengan tatap muka sehingga bisa ketemu dengan kalian ya anak-anakku ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.